dengan musuhmu. Ayo, ayo, ayo. Sepatu. Kamu pikir kita bisa selalu bersama? Bagaimana jika suatu hari kita berpisah? Jadi, sekarang kamu mau putus denganku? Kita pernah bersama nggak sih? Lihat, kan aku bilang aku nggak mabuk. Kamu beneran masih mau cari kun-kun mereka? Kenapa enggak? Kunku nungguin aku di atas buat pesta. Dengerin aku. Dia udah nyariin aku. 8 model cowok. Dengerin aku, kita nggak usah pergi, oke? Jangan banyak bacot. Hah? Orang ini kok kayak familiar ya? Ini kan Yemen. Anak ibu tiriku. Kakakku. Kok siang-siang udah mabuk? Kamu ngapain di sini? Aze. Sekarang ini urusan aku sama dia. Kamu nggak usah ikut campur, pulang dulu. Yakin? Kalau aku pergi, dia... Adikku suruh kamu pergi ya pergi, banyak bacot. Aze. Dengar dulu, Kun-kun masih di atas. Jangan khawatirin aku. Kamu pergi dulu. Pulang. Dadah. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu makan sama ibumu? Oh. Jangan-jangan kamu makan di sini? Kebetulan aku mau cari ibumu ngomong sesuatu. Kembali. Aku nggak peduli mau ngomong apa. Nanti kalau udah sadar baru ngomong. Ngapain ikut campur? Siapa kamu? Paki, pesanan tadi salah. Bisa bantu urus ulang? Oh. Tunggu sebentar ya. Jangan bergerak. Salah pakai. Tunggu di sini baik-baik untuk kakak. Jangan lari-lari.
Aku tidak punya kakak. Dr. Zhang? Cepat kirim mobil ke Hotel Zijing. Sekarang. Siang-siang sudah mabuk. Tidak mau jadi anak baik ayah lagi. Siapa yang bicara? Oh, ternyata ibu tiriku. Main-main dan anak kesel lagi. Sindren, Henan, provokasi. Kamu pikir aku akan tertipu? Jangan senang dulu. Aku pergi ke rumah sakit pribadi yang sering kamu kunjungi. Jadi, kamu mau apa? Aku mau apa? Seharusnya kamu yang ditanya mau apa. Sudah tua, pura-pura hamil untuk menipu. Kamu pikir mereka akan percaya padamu? Aku pasti akan membongkar kebohonganmu. Ayahmu tidak akan percaya padamu. Aku berani bilang hamil. Pasti sudah siapkan jalan keluar. Hari ini bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Apa katamu? Kenapa kamu selalu memojokkanku? Aku dan Jiaming susah payah sampai hari ini. Aku tidak akan biarkan siapapun memisahkan kami. Terutama kamu. Lepaskan. Ah. Ibu, tidak apa-apa. Ibu. Ibu. Tidak apa-apa. Ibu, ibu. Ayah. Aku tidak sengaja. Dia sama sekali tidak hamil. Dia menipu kamu. Menipu apa? Menipuku. Untuk menghalangi kamu dan kakakmu bersama, kan? Lu Zhu, aku tidak menyangka. Kamu sekarang jadi sangat egois dan tidak bisa ditolong. Aku beritahu kamu. Masalah hamil tidak penting. Yang penting adalah kamu mendorong ibumu jatuh dari tangga. Sekarang masih di ruang gawat darurat. Yang penting, kamu bisa pacaran dengan siapapun. Tapi jangan pacaran sama kakakmu. Yang penting, sekarang kamu sudah 18 tahun. Sudah saatnya dewasa. NAK, kamu paham? Ha. Aku cuma punya satu mama. Namanya Shen Qi. Kamu yang mengkhianatinya. Kamu yang selingkuh dengan Huang Qingbai saat dia hamil. Kamu yang merampas hidupku. Kamu yang tak anggap aku anak. Lu Jiaming. Yang egois itu kamu.
dan lagi. Aku sudah 19 tahun. Adek kecil. Sudah larut begini, kenapa kamu sendirian di sini? Orang tua di rumah ribut cerai, aku takut jadi kabur. Tapi di sini gelap dan aku nyasar. Aku antar kamu pulang ya. Sebut saja nama perumahannya. Aku tinggal di Tianhu International. Ayo. Kamu juga punya kakak? Iya, punya. Dia secantik kamu? Kami berdua mirip banget. Kembar. Wah, mamaku juga pengen punya anak kembar. Tapi bukan aku, buat adik laki-lakiku. Dia mau 2 anak laki-laki. Kakak, kamu beruntung banget. Dia baik ke kamu? Baik, tapi cuma sebentar. Kenapa? Kalau punya kakak, harusnya baik terus dong. Karena dia sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia. Setiap orang pasti mengalami lahir, tua, sakit, mati. Kematian bukan akhir segalanya. Dia cuma pergi ke tempat yang lebih baik. Maaf, Kak. Jangan bilang maaf. Jangan gampang bilang maaf ke orang lain. Paham? Iya, iya. Ayo. Rumahmu sudah sampai. Makasih, Kak. Jangan keluar sendirian lagi kalau sudah larut begini. Ayo masuk. Cerita lagi dong tentang mereka. Oke, mau dengar apa lagi? Mau tahu segalanya. Paling ingin tahu. Kenapa Mama melakukan hal itu? Mama juga menderita, kakak harap kamu tidak menyalahkannya. Pria yang menemaninya di masa paling indah. Tapi dia terus-menerus mengkhianatinya lagi dan lagi. Saat Mama hamil, Papa sudah selingkuh dengan orang lain. Halo Jaming, kamu di mana? Kapan kamu pulang? Perutku sakit sekali.
Lucu sekali, dua bayi ini. Jangan banyak bergerak, jaga kebersihan, Ma. Bawa satu saja. Apa maksudmu, Nona? Lu Jiaming tidak layak. Apa hubungannya dengan anak-anak? Aku tidak ingin mereka seperti aku, terperangkap di keluarga lu seumur hidup. Seperti burung dalam sangkar, aku ingin anak-anakku bisa terbang bebas. Aku akan membuat Lu Jiaming merasakan rasa sakit yang mendalam setelah dikhianati. Kiki, kamu baik-baik saja? Aku hampir mati khawatir. Kita tidak bisa beli tiket pesawat di Shenzhen, kan? Jangan marah karena terlambat ya. Anaknya mana? Mati. APA. Satu mati. Masih ada satu lagi. Kiki, sebenarnya, kamu juga tidak perlu sedih. Melahirkan anak kembar tidak mudah, apalagi kamu melahirkan prematur. Masalah seperti ini terjadi. Setidaknya, masih ada yang hidup kan? Kalau begitu, setelah tubuhmu pulih, kita bisa punya anak lagi. Sayang. Bos Lu Hua. Kita cerai saja. Apa katamu? Aku bilang kita cerai saja. Cici. Aku tahu kamu baru melahirkan, ditambah kejadian seperti ini. Perasaanmu tidak terlalu baik. TAPI. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku harap tidak akan ada yang kedua kalinya. Kamu juga tidak mencintaiku. Kenapa tidak bisa melepaskanku? Sayang. Cici. Kamu seumur hidup. Hanya bisa selamanya. Tinggal di sampingku, Lu Jiaming. Sayang. Bangga. NAK. Putri kesayanganku datang. Bukannya ada kejutan untuk ibu? Ikan mas kecilku hilang. Kemari. Ikan mas Kessel hilang tidak apa. Yang penting putri kesayangan ibu ada di sini. Ayah. Hmm. Ayah takut kehilangan aku dan ibu? Tentu saja takut. Makanya, kita sekeluarga harus selamanya bersama, tidak terpisahkan. Cici, aku bersumpah.
Kedepannya apapun yang terjadi, kamu tenang saja. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku akan selalu melindungi kalian. Ah. Mungkin sampai mati, kamu tidak akan tahu. Kamu masih punya seorang putri bernama Lusan. Dia hidup dalam kebohongan dan pengkhianatanmu, menanggung kebencian dan dendammu. Tumbuh dalam hujan yang gelap, tidak bisa bertunas. Satu-satunya cinta singkat berasal dari kakak. Dan kakak sudah meninggal. Kamu tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Aku ke rumah sakit. Gantikan paman lu untuk istirahat. Tidur lebih awal ya. Bahkan kamu pikir aku tidak masuk akal? Aku hanya ingin berani sedikit. Apa salahku? Banyak hal sebenarnya. Lebih penting dari perasaan. Tapi ada orang yang bilang, cinta seharusnya tidak takut rintangan. Jelas-jelas kamu yang lebih dulu menggodaku. Xiao Lu. Kita tidak bisa seperti ini. Yang jatuh bukan kamu, tapi kita. Jika ujung jurang, harus kamu yang menanggung penderitaan. Lebih baik aku yang jadi orang jahat ini.
Hai Xiaoju, ada satu kabar gosip di rumahmu. Lagi-lagi sampai ke rumah kami. Untung aku cepat menahannya. Ini kakakmu, kabar pertunangannya dengan seorang nona bernama Fen. Hai Xiaozu. Kuas makeup dijemur di jendela setiap Kamis selama 2 jam penuh. Periksa AC sebelum tidur, atur timer jangan nyalakan semalaman. Susu jangan lupa taruh kembali di rak ketiga kulkas. Hoodie biru tua harus dicuci dengan air dingin. Suhu pendingin tidak kurang dari 26 derajat Celcius. Sebelum tidur taruh ponsel di dock charger, atur alarm 10 menit lebih awal. Kun-kun adalah sahabat karibku sejak kuliah. Chen Tianze adalah teman baikku sejak kecil. Kakak sayang kamu. Seperti menyayangi diriku sendiri. Xiaoju, kamu sudah bangun. Kenapa aku di rumah sakit? Kamu yang meneleponku. AZ. Terima kasih. Xiaozu, kamu tahu tidak kondisi kamu sekarang seperti apa? Kamu sudah tahu. Kenapa tidak memberitahu Paman Liu? Buat apa memberitahunya? Tidak apa-apa AZ. Kamu tenang saja. Aku belum tentu mati. Kalau kamu ingin akhir seperti apa? AZ. Di hatimu, Xiaoju itu orang seperti apa? Baru kembali kali ini melihatmu, rasanya kamu banyak berubah. Tapi tidak tahu di bagian mana yang berubah. Dulu kamu lembut dan baik hati. Seperti tidak mempedulikan apapun. Seperti awan di langit, tidak bisa dipegang. Tapi sekarang kamu sepertinya jadi agak sulit dimengerti. Xiaoju, dulu kamu tidak seperti ini. Setidaknya kamu sangat menyayangi dirimu sendiri. Sudahlah AZ. Mana ada aku tidak menyayangi diri sendiri? Buktinya aku baik-baik saja berbaring di rumah sakit ini. Baiklah, yang penting kamu ada di sini. Kamu harus benar-benar menjalani perawatan. Ya, aku janji padamu. AZ. Kamu tahu tidak Yemen akan mengumumkan kabar pertunangannya? Tahu. Bisa bantu aku satu hal? Kamu kenapa? Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau tidak.
Keputusan yang kamu buat tidak ada yang salah. Tapi aku juga sudah membebanimu. Ini bukan beban. Aku senang bisa membantumu. Tapi bagaimana dengan Xiao Lu? Nona Lu akan kembali ke kehidupan normalnya. Dia juga akan bertemu banyak orang baru. Dia masih gadis kecil. Dia akan cepat melupakanmu dan semua yang terjadi. Dan kamu aman. Utang yang harus kau bayar untuk ayahmu, ketidakadilan yang harus kau bersihkan. Semua akan terungkap kebenarannya. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Tapi kamu harus bekerja keras. Jadi, masih perlu aku bantu menghentikan konferensi pers itu? Menyatakan cintamu kepada publik? Tapi, bukankah cinta seharusnya tidak takut pada rintangan? Kalau tidak begitu mencintai, Berita malam ini melaporkan, hari ini, putra muda grup Lu mengumumkan kabar pertunangannya dengan pacar lulusan Stanford. Kabar perselingkuhan dengan adik tirinya sebelumnya terbukti tidak benar. Kamu lihat botol-botol ini? Aku seperti botol-botol ini. Bisa dibuang begitu saja. Sejak kecil, ibuku, ayahku, semua menganggapku sebagai alat untuk saling memeras. Hanya kakak dan kamu yang pernah mencintaiku, meski singkat dan penuh perjuangan. Tapi sekarang, kamu juga akan pergi. Di dunia ini, bahkan tidak ada yang tahu siapa aku. Aku punya rahasia. Mau dengar? Sejak pertama kali bertemu, aku sadar. Kamu sangat berbeda dengan putri sulung keluarga Lu. Dia suka biru, kamu suka merah. Dia suka warna hangat saat melukis. Kamu suka warna dingin. Dia suka lili. Kamu suka iris. Kalian berbeda. Sejak itu aku mulai menyelidikimu. Hanya saja kamu sengaja menyembunyikan identitas. Aku juga tidak ingin membuka luka lama. Xiao San. Ke depan, entah kamu Xiao Ju atau Xiao San. Aku bisa. Atas nama kakak. Selalu menjagamu. Oke?
Sungguh. Hanya bisa jadi kakak? Kopi Anda. Selamat datang. Kamu siapa? Xiao San. Aku kakak perempuan. Kenapa harus mengusirku? Ibu saat itu menderita depresi pasca melahirkan yang parah. Maksudnya mengusirmu adalah agar kamu pergi dari keluarga Lu untuk hidup yang lebih baik. Tapi kami juga tidak menyangka. Kakek nenek terus memeras keluarga dengan mengancam menggunakan dirimu. Kenapa harus aku? Kakak juga berharap itu kakak. Tapi ini bukan keputusan kami. Xiao San, sekarang aku datang, aku tidak akan biarkan orang lain menyakitimu. Xiao San, aku sudah lama tahu aku akan mati. Jadi sama sekali tidak takut. Kakak datang terlalu terlambat. Membuat Xiao San banyak menderita. Ayah itu tidak jahat. Asal kamu beritahu dia. Kamu adalah Luju. Dia akan mensentaimu seperti mensentaiku. Hidupmu. Ku kembalikan padamu. Selanjutnya hiduplah seperti bambu. Jangan jadi Xiao San lagi. Mengerti? Kakak, bangun kakak. Kakak. Paman Lu. Makan buah. Terima kasih, Xiao Men memang manis. Ibu. Xiao Men, paman selalu menyukaimu. Juga mengagumi bakatmu, tenang saja. Pasti ada bagianmu di grup Lu, tapi kamu harus bekerja keras. Terima kasih atas kepercayaan Paman Lu. Xiao Lu. Ayo. Belakangan ini jangan lakukan apa-apa, persiapkan diri dengan baik. Musim gugur ini, kamu akan pergi ke Singapura untuk belajar bersama anak keluarga Chen. Aku mengerti.
Masalah kali ini sudah berlalu. Kalian berdua adalah saudara, jadi harus bertingkah laku seperti saudara. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Xiaoman, bawa juga tunanganmu pulang untuk makan malam bersama. Kita harus bertemu sebagai satu keluarga. Xiao Xiu, ayah memukulmu kali ini, membuatmu sedih. Sejak kecil hingga besar, ayah tidak pernah menyentuhmu sekalipun. Ayah minta maaf padamu, maafkan ayah. Tapi, apakah kamu juga seharusnya minta maaf pada seseorang? Bibi Huang. Maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua satu keluarga. Panggil ibu. Ayah. Aku tidak bisa. Sudahlah, jangan memaksa anak. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa. Xiaoman juga sudah bertunangan, semuanya sudah berlalu. Mei Suk. Bos Lu, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan. Grup Lu tidak pernah bergerak di industri kesehatan. Mengapa tiba-tiba memberi Ihang pesanan 3 miliar? Ada masalah? Aku tidak mengerti. Xiaoman. Sebenarnya aku sudah menunggu kamu berbicara, menunggu kamu datang mencariku. Syukurlah tebakanku benar, kamu anak yang baik, aku tahu. Mengapa kamu begitu ingin masuk ke grup Lu? Jadi aku tidak menghalangimu, bahkan memberimu banyak akses. Aku hanya berharap kamu bisa menyelidiki hal ini sendiri. IMU. Bunuh dirinya. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku mengenal ayahku, dia bukan orang seperti itu. Grup kami menyimpan semua dokumen kontrak asli. Saat ayahmu datang kepadaku untuk pendanaan, dia memberitahuku bahwa dia ingin membangun pabrik obat di India. Aku dengan jelas menolaknya. Tidak disangka dunia keuangan malah menyebarkan kabar bahwa aku memberinya pesanan 3 miliar. Sehingga dia dengan mudah mendapatkan pendanaan hampir 10 miliar. Kamu mengerti? Dia tidak hanya memalsukan kontrak, tetapi juga segel perusahaan kami. Ketika aku mendapatkan bukti ini, aku masih ada. Haruskah aku menuntutnya? Tapi sebelum aku sempat bertindak, dia bunuh diri. Lau Ye adalah orang yang berani dan ulet, merintis dari nol. Berhubungan dengan dunia hitam dan putih, tapi caranya berantakan. Kali ini dia main terlalu besar. Perusahaan investasi di Shenzhen itu bukan main-main. Cepat ketahuan masalahnya. Ayahmu juga tahu kalau dia kali ini tidak mati ya masuk penjara. Tapi tidak disangka, dia memilih bunuh diri. Sungguh disayangkan. Xiaoman, kamu anak yang baik. Aku juga melihat. Kamu bekerja dengan matang, pikirannya jujur. Kamu dan ayahmu tidak sama. Oh begitu, abaikan semua itu. Aku suka kemampuan kerjamu. Aku juga harap kamu bisa tetap di Lu Group. Sebelumnya, Xiao Ju minta aku kasih kamu kesempatan. Ini kontrak resmi. Tanda tangani, dan kamu akan menjadi wakil direktur termuda di grup kami. Bos Lu. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku ini.
Aku pasti akan memberikan ayahku jawaban. Ternyata kebenaran yang kucari mati-matian. Seperti ini. Ternyata hal yang selalu kuyakini selama ini, semuanya palsu. Ayah, kamu tidak waras. Setelah bos Ye keluar dari kantor bos Lu, dia terus seperti ini. Entah kenapa. Aman, kejadian sudah terjadi. Jangan terlalu sedih dulu, perusahaan butuh kamu. Aku juga butuh kamu. Tidak ada yang butuh aku. Aman, meski aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. TAPI. Mari kita bertunangan. Nona Lu, perlu kepanggil keluargamu untuk menjemput? Aku sudah besar, ngapain panggil orang tua? Jemput aku pulang sekolah. Bukan itu maksudku. Maaf Nona Lu. Pernah patah hati? Pernahkah kamu merasakan sakit hati? Seperti ada pisau yang menusuk dada satu demi satu, lalu menyiksa perlahan-lahan. Kamu hanya bisa melihat daging dan darah berhamburan, tanpa obat bius, juga tanpa istirahat. Sudahlah. Kamu takkan mengerti. Kamu tidak apa-apa, Nona Lu? Aku menggunakan cara paling hina untuk membuatmu berhenti dari hubungan ini. Aku tahu kamu sangat menderita. Aku juga. Xiao San, jangan salahkan aku, lain kali jangan temui aku lagi. Aman. Kenapa belakangan ini terlihat semakin kurus? Di sana jangan lupa makan yang teratur ya. Kenapa kamu di sini? Dengar kata Xiao Lu, ini tunangan kakakmu. Main ke rumah kenapa harus heran? Kamu sudah bangun. Xiao Lu. Kakak Xiaomen mana? Mereka akan ke Amerika untuk menikah, sebentar lagi berangkat. Ini. Anak ini, hari ini entah kenapa. Azi, tolong aku. Xiao Ju,
Kali ini kamu harus dirawat di rumah sakit. AZ, maaf merepotkanmu lagi. Jika kamu terus begini, aku takkan lagi menyembunyikan kondisimu dari Paman Lu. Aku akan beritahu dia penyakitmu sejujurnya. Tidak boleh. Tapi frekuensi kamu pingsan semakin sering, kata dokter. Jika kamu tidak dirawat, kamu Akan mati. Mati tidak menakutkan. Hidup yang menakutkan. Xiao Xiu, kamu sangat berbeda dengan Luju dalam ingatanku. Sangat berbeda. Dia seperti apa? Luju dalam ingatanku. Dia tidak akan pesimis, tidak akan menyiksa dirinya sendiri. Untuk apa kamu melakukan ini, demi kakakmu itu? Demi Yeman. Pernahkah kamu berpikir, mungkin aku bukan diriku yang sebenarnya? AZ, aku bercanda. Aku janji padamu, aku akan berusaha baik-baik untuk sembuh. Aku cuma patah hati. Sudah, jangan cemberut terus. Senyum dong. Baik, aku akan cari dokter. Kamu istirahat yang cukup. Hai Yeman. Kamu di mana? Aku di luar bersama Lily. Aku ingin ketemu kamu. Ada apa? Luzu sakit. Kamu pernah bilang, air hujan di langit adalah air tanpa akar. Arwah-arwah yang betah tak mau pergi. Akan mengikuti jalan yang basah oleh hujan untuk menemui keluarga. Kalau aku mati, saat hujan turun, apakah aku masih bisa menemukanmu? Paman Lu. Aku tak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Xiao Lu terus-menerus mendekatiku. Kali ini, aku ingin berlari ke arahnya tanpa peduli apapun. Tanpa peduli apapun. Kamu tahu konsekuensi dari tanpa peduli apapun? Kamu tahu posisi grup Lu di Haicheng? Kamu tahu dampak besar yang akan terjadi pada grup Lu setelah hubunganmu dengan Xiao Lu terungkap? Tentu tahu. Semua ini akan berdampak padamu. Dan grup Lu, seperti apa? Itulah mengapa hubunganku dengan Xiao Lu terus berlarut-larut. Tapi apakah kamu pernah memikirkan masa depan kita? Itu bukan urusanku. Kalian anak muda terlalu egois. Hanya memikirkan perasaan sendiri. Grup Lu yang kubangun dengan susah payah tidak boleh hancur seketika karena skandalu. Yang kemudian Xiao Lu buatkan? Xiaoman. Kamu anak baik, paman selalu mengagumimu. Demi masa depanmu, demi kariermu. Apa artinya cinta ini? Paman Lu. Di mata Anda, cinta mungkin tak begitu penting. Tapi di mata Xiao Lu dan aku, dan di mata orang-orang egois yang baru saja Anda sebutkan, perasaan lebih penting dari segalanya. Aku akan selalu mencintainya. Saat matahari terbit, aku akan membawanya mengejar matahari terbit. Saat matahari condong ke barat, aku akan membawanya mengejar matahari terbenam. Dan saat hujan turun, aku akan membawanya merasakan hujan. Saat angin bertiup,
Aku tidak akan membiarkannya kedinginan. Aku rela menggunakan perasaan tulusku untuk mengisi seluruh hidupnya. Ini adalah janjiku pada Anda dan pada Xiaolu. Sungguh indah, aku sampai terharu mendengarnya. Tapi Anda lupa satu hal. Kejahatan ayahmu. Hutang ayahmu, kematian ayahmu. Semua ini. Apakah Anda sudah lupa? Xiaomen, hutang sebanyak ini. Beberapa generasi pun tidak akan bisa melunasinya. Di masa depan, Anda tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Dengan apa Anda bisa menjamin kebahagiaan Xiaolu? Dengen APA? Di mata Anda. Tidak punya kekuasaan atau pengaruh, berarti tidak pantas bahagia, ya? Bisnis ayahku sangat sukses. Tapi apa yang dia dapatkan di akhir? Aku sebelumnya terikat oleh moral. Aku pikir jika aku meninggalkan Xiaolu, dia akan bahagia, tapi ternyata tidak. Mencintai seseorang, mana mungkin bisa melupakannya dengan cepat. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan acting ini. Dan Bos Lu. Aku ingin bertanya satu hal. Saat bisnis Anda sedang sukses, orang-orang yang Anda cintai pergi satu persatu, apa yang bisa Anda lakukan? Ayah, Bangunlah. Anda bicara banyak tentang prinsip, apa yang ingin Anda buktikan? Ingin membuktikan bahwa Anda baik pada Xiaolu. Ingin membuktikan bahwa apa yang Anda katakan benar. Ingin membuktikan bahwa kami semua salah. jika Anda berpikir cinta kami salah, maka aku perlu memberitahumu hal lain. 19 tahun yang lalu, ibu mengandung anak kembar. Satu bernama Luju, tapi setelah ibu hamil, menderita depresi pasca melahirkan yang sangat parah. Dia sangat membutuhkanmu saat itu. Tapi kamu tidak ada. Tapi dia tidak bisa hidup tanpamu. Jadi dia membuat keputusan yang sangat buruk, yaitu mengusirku. Sayang, berdiri yang benar. Aduh, berdiri yang benar. Tangan, lengan, angkat-angkat. Terlalu tinggi, turunin. Aduh, ekspresimu salah. Seperti ini. Turunin. Seperti ini. Aduh, suruh aku berdiri 2 jam. Aku capek banget. Enggak kuat. Sampai segitunya capeknya? Aku lihat gambar istriku. Jangan lihat, jangan lihat. Ini bukan aku kan? Ini siapa? Jangan-jangan kamu ada orang lain? Gak mau kasih tahu. Ini idolaku. Sayang, Wah. Kiki, kamu kok datang? aku gak boleh datang? Aku mau cek kerjaanmu. Bagus, aku mau kamu temani aku tiap hari di kantor. Ini. Ini King Bai yang aku ceritain. Halo, aku lagi rapat di Shenzhen. Iya, dadah. Shinchi sebentar lagi melahirkannya? Perkiraan bulan depan. Kamu selalu bilang aku berubah. Aku berubah. Tapi yang kamu nggak tahu, musim panas tahun lalu, orang yang pulang dari Spanyol bukan Luju, tapi aku. Xiao-san. Awalnya tahu hal ini. Aku sempat benci ibu.
Aku benci kenapa dia melampiaskan kebenciannya padamu. Ke aku. Aku benci kenapa dia menyelamatkan kakak, bukan aku. Aku benci. Dari kecil nggak ada yang mencintai aku yang sebenarnya. Aku seperti korban cinta kalian. Pernikahan kalian mati. Aku dikorbankan. Tapi kemudian, aku bertemu kakak. Dia datang ke Spanyol cari aku. Hanya dalam waktu 1 bulan. Mengganti 18 tahunku. Dia lebih baik daripada Nona Lu yang kalian sebut-sebut. Bahkan lebih baik. Lembut, baik hati. Penuh kekuatan. Dia bilang padaku, "Jangan salahkan ayah dan ibu." Dia ceritakan satu persatu hal tentang kalian. Dia juga bilang, setiap kali ibu mimpi buruk, yang diteriakkan adalah namaku. Jadi dia pernah mencintaiku. Tapi kamu? Pernahkah kamu mencintai wanita yang melahirkan anakmu dan menyiksa dirinya sendiri untukmu? Ayah, pernahkah kamu menyesal? Apa yang kamu katakan ini? Semua yang kamu katakan ini benar. Semuanya benar. NAK. Kamu Xiao Ju atau Xiao San? Kakak sudah meninggal di Spanyol. Hanya aku yang tersisa. Ibumu. Kenapa? Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Balas dendam. Balas dendam pada pria yang pernah dicintainya. Tidak mencintainya lagi. Aku yang salah selama ini. Kamu bermain terlalu meyakinkan. Aku hampir saja percaya. Lu Jiaming, aku sudah bersamamu selama 20 tahun. Pernahkah kamu mencintaiku? Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mendengar semuanya. Jadi, kita akan berpisah, ya? Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak ada hubungannya. Kita akan berpisah, ya?
Tenanglah, jangan berteriak padaku, aku sangat kesal. Hari ini sudah banyak terjadi. Tolong tenang ya. Aku tenang. Kamu bicara. Aku tidak berpikir untuk berpisah denganmu. Kamu harus mengerti aku, Siasuku. Sikju sudah tiada ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mengerti aku, kamu ribut denganku, kamu gila? Kamu gila ya? Aku gila, kamu yang gila. Tentu saja. Aku gila. Mau apa kamu? Masih banyak urusan di rumah. Kamu benar-benar gila. Baik. Aku tidak punya mood untuk mendengar omong kosongmu. Aku tidak menyangka. Aku yang ngawur? Kamu memang ngawur. Hari ini sudah banyak kejadian. Jangan macam-macam lagi, jangan gila-gilaan ya. Aku gila. Nggak mau ngomong lagi. Aku tunjukkan siapa yang gila. Sini kamu, sini. Kamu mau apa sih? Lihat nggak? Lihat. Ini barang Xiaoju. Jangan sentuh barangnya. Kamu lihat nggak? Jangan sentuh barangnya. Kamu nggak berhak tahu? Xiaoju sudah tiada, tahu nggak? Kamu nggak berhak. Ayah suka makan daun ketumbar, banyak-banyak. Tapi aku nggak tahan baunya, tapi aku akan tahan. Oh iya, ayah suka nonton berita ekonomi, setiap Senin, Rabu, Jumat. BBC News pagi juga jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa bantu Cace sebelumnya ya. Anggur merah dirap minuman, suruh ayah minum sedikit saja, lambungnya nggak baik. Minum anggur merah bisa bikin asam lambung. Hari pernikahan ayah ibu tanggal 10 September, hari guru. Hari kematian ibu tanggal 6 April, hari-hari ini harus diingat. Xiaoju sudah tiada. Karena aku? Kamu menyalahkanku? Merusak keluargamu? Kamu pikir kematian Shenki karena aku? Shenki teman baikku sejak kuliah. Selama bertahun-tahun bersamamu, aku selalu merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Karena aku percaya kamu mencintaiku. Kamu bilang aku cantik. Dasar kebiasaan buruk susah diubah. Jangan pikir aku nggak tahu. Siapa perempuan yang sekarang ada di sampingmu? Aku benar-benar buta. Aku benar-benar buta. Lu Jiaming, kamu benar-benar sampah masyarakat. Semua yang kamu katakan benar. Dia sekarang sudah bercerai, sendirian. Bukankah kamu butuh sekretaris? Ajak dia saja. Dia sangat hebat. Aku tidak butuh. Kamu ingin mencari. Kamu butuh. Aku butuh. Dengar kata istri. Suami yang terbaik. Selesai. Kerja yang baik di sini, ya? Kalau begitu, aku pergi dulu. Cepat sekali perginya. Aku masih ada urusan. Dadah. Qingbai. Tahu. Iya betul. Kamu bisa pakai mesin kopi? Bisa. Kalau begitu, buatkan aku secangkir latte. Oke, aku langsung buatkan. Terima kasih.
Matamu mirip seseorang. Mirip siapa? Mirip. Ah, sudahlah. Oh, begitu. Kamu bisa ke bagian personalia dulu untuk daftar dan urus administrasi. Oh, Oak. Hari ini, kita melakukan hal yang luar biasa. Iya. Xiao San yang memberiku keberanian. Tapi, bagaimana dengan ibumu? Bukankah kamu pernah bilang padaku? Cinta harus berani menghadapi segala rintangan. Karena mereka sudah memilih untuk bercerai. Maka aku bisa resmi tidak menjadi kakakmu lagi. Aku tahu, kita tidak akan kalah. Tenang saja. Aku juga pasti tidak akan membuatmu kalah. Lalu bagaimana dengan Nona Fen itu? Yang sudah bertunangan lalu membatalkannya. Nona Fen yang tanpa penyesalan itu? Dia besok berangkat ke Amerika. Aku berencana mengantarnya ke bandara. Sekalian, berterima kasih padanya. Berterima kasih. Putuskan, tinggal. Tidak pergi lagi. Lalu kalian berdua bagaimana? Cinta. Bukankah itu berarti tidak takut pada kesulitan dan rintangan? Baiklah. Kalau begitu, aku berharap kamu bahagia. Terima kasih. Kamu masih ingat? Pertama kali aku datang ke keluarga Lu, kamu melakukan lelucon padaku? Ingat, saat itu aku sudah merasa kamu bukan orang yang mudah. Sulit ditangani. Kemudian kamu ingin menakutiku. Takut aku merebut harta warisanmu, kan? Saat itu aku berpikir, bagaimana bisa ada anak perempuan kaya yang sangat cinta uang seperti kamu? Jadi kamu menyelidikiku. Bukankah kamu juga menyelidikiku? Apakah ini yang disebut rekonsiliasi besar setelah saling memuji? Kamu harus melakukan operasi dengan baik. Baru bisa disebut rekonsiliasi besar. Aku takut. Takut apa? Bagaimana jika suatu hari aku tidak ada lagi? Kamu harus melakukan operasi dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ah. Hari ini aku pindah.
Aku minta uang pisah dari ayahmu, tidak berlebihan kan? Kamu tidak perlu memberitahuku ini. Sekarang seperti ini. Beberapa hal tidak perlu disembunyikan darimu lagi. Lily Fan itu yang kupanggil kembali. Perasaan Yemen padamu tidak pernah berubah. Dan tentang kehamilan itu juga aku yang berpura-pura. Aku yang memfitnahmu. Maafkan aku. Tentang ibumu itu. Aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Aku selalu merasa mencintai seseorang tidak salah. Seperti kamu mencintai Xiaoman. Akan melakukan apapun. Hanya saja aku dan ibumu tidak beruntung. Mencintai orang yang salah. Xiaosan, sejak kecil tidak punya ibu di samping. Pasti banyak menderita. Sekarang keluarga lu. Ayah. Xiaoman. Sudah kuberikan semuanya padamu. Anggap saja ini sebagai ganti rugiku. Bibi Huang. Tunggu sebentar ya. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Lupakan semua hal lain. Kau seharusnya adalah teman terbaik ibuku. Aziz, Xiao Xiu. hari spesial apa ini? Kau pakai baju resmi gini? Aku minta tolong ayahku untuk menghubungi sebuah rumah sakit di Singapura. Di sana ada dokter-dokter terbaik dunia yang bisa memeriksamu. Kamu bisa berobat sambil kuliah di sana. Mau ikut aku pergi? Maksudku, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu, Xiaoju. Sejak pertama kali bertemu, kamu pakai gaun bunga-bunga. Mirip seperti hari ini. Rambutmu terurai lembut di bahu, memanggilku Aze. Aku langsung tahu saat itu juga aku sudah jatuh cinta padamu. Mensen Temo. Setiap detik, setiap hari saat aku tidak di HC, selalu ingin kembali ke sini, dan setiap hari saat aku kembali, selalu berharap bisa bertemu denganmu. Senua orang yang pernah ku kenal, Shintianse. Semua hal yang pernah kualami. Kebahagiaan sesaat itu tak ada artinya dibanding senyumanmu. Kalau kamu tersenyum padaku, aku bisa bahagia lama sekali. Xiao Xiu. Menurutmu aku sudah tidak tertolong ya? Semua ini aku mengerti. Tapi kau juga tahu perasaanku. Aku tidak bisa ikut denganmu. Aku tahu, aku mengerti. Hanya saja aku merasa harus serius. Secara resmi mengungkapkan.
Perasaan cinta yang lama kusimpan dalam hati. Sekarang sudah tidak ada penyesalan lagi. Tenanglah, aku akan berobat dengan baik. Menantimu kembali. Kita akan terbang layang-layang bersama lagi. Kalau begitu, setelah aku kembali, yang pertama akan kukunjungi adalah kamu. Kalau begitu berobatlah yang baik. Aku pergi dulu. Xiaolu, aku akan menantimu. Iya, Nak. Akan dioperasi, keluarga tunggu di luar. Keluarga Luju. Di sini. Aku ayahnya. Pasien kehilangan banyak darah selama operasi. Sekarang semua indikator tidak terlalu baik. Harap kalian bersiap mental. Apa maksudnya bersiap mental? Ini. Bukankah ini hanya operasi pengangkatan limpa yang sederhana? Dia menderita penyakit Gaucher, variabilitas penyakit ini tidak bisa diprediksi, aku hanya menyampaikan informasi. Tapi tenang, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dokter, aku punya uang. Dokter, aku. Paman Lu. Jangan khawatir. Xiaolu pasti akan melewati ini. Xiaomen, apakah aku terlalu jahat? Tuhan sedang menghukumku. Menghukum orang-orang yang kusayangi. Satu persatu pergi. Menghukumku tanpa kesempatan untuk menebus. Paman Lu. Paman Lu, jangan seperti ini. Xiaolu pasti akan melewati ini. Bagaimana? Bagus tidak gambarnya? Kenapa kepalamu digambar besar sekali? Besar mana? Kamu ngerti seni tidak sih? Xiaoju. Jangan foto aku. Terkadang, hal-hal tidak selalu hitam atau putih. Area abu-abu adalah jawaban terbaik, kamu terlalu keras. Seperti kuda liar.
Jangan ikut campur. Kalau bukan kakak, siapa lagi? Sudah kubilang aku tidak butuh kakak. Lalu apa yang kamu butuhkan?